أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian Selasa siang yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita di kajian siang hari ini akan memulai sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar, yaitu kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang menghimpun lebih dari 70 macam dosa-dosa besar yang sepatutnya kita ketahui untuk kita hindari. Dan meninggalkan dosa-dosa besar seperti nanti dijelaskan dalam muqaddimah, padanya terdapat keutamaan bagi seorang muslim. Karena dengan meninggalkan dosa besar, selain dia tidak mengerjakannya, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hasil dari dia meninggalkan dosa besar, dia selamat dari dosa seluruhnya. Karena dosa itu kabair dan shaghair, dosa besar dan dosa kecil. Maka ganjarannya besar dari sisi Allah, yaitu jannah. Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya untuk memasukkan dia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dari sini tampaklah pentingnya seorang muslim untuk mengetahui hukum seputar dosa-dosa besar dan juga macam-macam dosa-dosa besar. Dan di antara ulama yang menulis kitab yang membahas serta menghimpun dosa-dosa besar adalah ulama pada abad ke-7 Hijriah. Berarti sekitar abad ke-14 Masehi, yaitu Al-Imam Al-Hafidh yang dikenal dengan sebutan Imam Zahabi. Namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, namun dia lebih dikenal dengan sebutan Az-Zahabi. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwa kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan Pak Irfan sudah pegang PDF-nya. Insyaallah kawan-kawan bisa ikut menyimaknya. Kemudian sebagaimana biasa yang menjadi acuan kita dari pembahasan kitab adalah saya megang kitab aslinya, sehingga nanti jika ada perbedaan sedikit dalam redaksi penerjemahan, maka itu dimaklumi. Kita pertama-tama akan masuk kepada muqaddimah dari penulis. Di situ terdapat keutamaan mengetahui apa saja dosa-dosa besar itu untuk dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, qala Syekhul Imam An-Naqid Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Ibnu Faymaz Az-Zahabi rahimahullahu taala. Berkata Imam Zahabi setelah basmalah, alhamdulillahi alal imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Segala puji hanya milik Allah atas keimanan yang diberikan kepadanya, yaitu keimanan kepada Allah, kepada kitab-kitabnya,
kepada rasul-rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, dan juga kepada takdir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dan semoga salawat Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad, wa alihi wa ansarihi, dan kepada keluarga beliau dan orang-orang yang membela beliau. Salatan daimatan, salawat yang senantiasa ada. Tuhilluna daral qararu fi jiwarihi, yang mengantarkan kita ke negeri keabadian, bersebelahan dengannya. Maksudnya ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya, bersebelahan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabairi ijmalan wa tafsilan. Ini merupakan sebuah kitab yang berguna dalam mengenal dosa-dosa besar, baik secara global dan terperinci. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi, amin. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita bisa menjauhinya dengan rahmat Allah, amin. Semoga Allah mengabulkan. Nah, ini pendahuluan dari penulis. Jadi darinya kita mengetahui tentang konten yang akan dibahas. Dan tentunya seperti yang dikatakan di sini, bahwa meninggalkan dosa-dosa besar, sekalipun seorang sudah mengetahui apa saja dosa-dosa besar itu, tidak mungkin tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa meninggalkannya bukan hanya orang yang mengetahuinya. Jadi sekedar tahu belum tentu bisa meninggalkan. Namun dia butuh kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan apa yang dia telah ketahui itu. Maka di sini penulis mengatakan, razaqanallahu ijtinabaha. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk menjauhinya. Birahmatihi, dengan rahmat Allah. Karena orang yang diberi taufik untuk menjauhi dosa-dosa besar, berarti dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia menjauhi dosa besar, di akhirat dia mendapatkan jazanya, mendapatkan ganjarannya. Lalu beliau berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-31 dari surat An-Nisa, yang berbunyi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kami akan gugurkan dari kalian dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke tempat yang dimuliakan, dar karamatihi, negeri yang Allah Azza wa Jalla muliakan, yaitu jannahnya. Pada ayat ini kita mengetahui untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang harus menjauhi segala macam dosa. Dan tentunya menjauhi segala macam dosa bukan hal yang mudah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada orang-orang yang Allah pilih, tentunya Allah jadikan meninggalkan dosa besar di antara sebab dosa-dosa kecilnya diampuni. Nah, ini senada dengan hadis yang akan datang nanti. Saya rasa sudah pernah kita bahas, ya. Nah, berarti jika seorang sudah meninggalkan dosa besar, hilang pula dosa kecilnya. Berarti hilang pula semua dosa darinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ganjaran yang besar. Nah, dari sini kita juga mengetahui bahwa seorang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan karena amalannya, melainkan semata-mata karena rahmat dan anugerahnya Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang memberikan
pengetahuan tentang dosa-dosa besar? Siapa yang memberikan pengetahuan akan ganjaran dari dosa besar? Tentunya jawabannya adalah hanya Allah. Begitu juga taufik. Siapa yang memberikan seorang bisa meninggalkan dosa besar? Jawabannya adalah Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia surga, maka surga bagi dia itu semata-mata karunia dari Allah, bukan karena jerih payah dia, bukan disebabkan karena amalannya, tapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata penulis, faqad takaffalallahu Subhanahu wa taala bihadan nas. Berdasarkan ayat ini, ayat 31 dari surat An-Nisa ini, Allah menanggung liman ijtanabal kaba'ir bi an yudkhilahul jannah, bahwa Allah akan masukkan ke dalam surga orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi pengertiannya tadi, kalau dosa besarnya dijauhi, maka otomatis dosa kecilnya terhapus. Berarti tidak ada dosa, sehingga tempatnya bukan di neraka, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, ayat yang ke-37 dari surat Syura, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ya, kaba'iral ism. Kabair itu bentuk jamak dari kabiratun. Ya, al-itsm artinya dosa, dosa-dosa besar. Wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan yang keji, dia menjauhinya juga. Maksudnya bahwa fawahish ini biasa diartikan dengan zina. Dan termasuk juga di sini perbuatan liwat, itu homoseksual. Dia sendiri sebenarnya bagian dari dosa besar. Namun dia dikhususkan penyebutannya karena buruknya perbuatan ini dan buruknya pula akibatnya. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan zina. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, maka mereka memaafkan. Sama seperti ayat yang setelahnya juga. Ayat yang ke-32 ayat dalam surat An-Najm, sama Allah Azza wa Jalla juga memuji orang-orang yang menjauhi dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Nah, kalau tadi itu dari ayat, begitu juga senada dengan ayat-ayat adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan hal yang sama. Kata penulis, waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, mengerjakan sholat Jumat sampai hari Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahunna, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, maksudnya dosa-dosa kecil. Ya, kita pernah bahas bahwa dosa kecil itu bisa hapus dengan sendirinya dengan seorang mengerjakan amalan-amalan saleh, perintah-perintah Allah yang wajib. Di antaranya sholat yang 5 waktu. Begitu juga mengerjakan sholat Jumat. Ya, di pekan, ya dari satu pekan ke pekan berikutnya. Begitu juga berpuasa di bulan Ramadan dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Dan juga mengerjakan ibadah umroh. Ya. Dari umroh yang satu ke umroh yang berikutnya, itu semua menggugurkan dosa-dosa kecil yang ada di antara keduanya. Di antara keduanya seorang jatuh kepada dosa-dosa,
Dan dosa-dosa kecil itu bisa gugur dengan sendirinya dengan seorang menjaga kewajiban-kewajiban tadi, tapi dengan syarat malam tughsyal kabair, selagi dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi fasilitas itu, ya, keunggulan berupa digugurkannya dosa-dosa kecil bagi orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban itu bisa diraih jika orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Tapi kalau misalnya seorang ya mengerjakan kewajiban-kewajiban tadi dan ada di antara kewajiban-kewajiban itu dosa-dosa kecil, tapi dia juga tidak menjauhi dosa besar, maka dia tidak mendapatkan fasilitas ini. Itu apa? Digugurkannya dosa-dosa kecil di antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Syaratnya menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini menambah penjelasan dari ayat-ayat tadi. Ya, karena ayat tadi hanya mengabarkan menjauhi dosa besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, tapi dalam hadis di sini disebutkan dia harus mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ya, bersama dengan itu dosa-dosa kecilnya gugur kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka ini keutamaan yang agung tentunya bagi orang yang menjaga ibadah-ibadahnya. Bahwa dosa-dosa kecilnya menjadi gugur apabila dia meninggalkan dosa-dosa besarnya. Nah, sekarang kalau itu adalah suatu keutamaan, maka seorang jadi ingin tahu apa aja sih dosa besar itu. Fata'ayyana 'alaina al-fahshu 'anil kaba'ir. Sehingga jadi ingin tahulah kita, ya, apa aja dosa-dosa besar itu. Mahia, ya, apa saja macam-macamnya. Likai yajtanibuhal muslim, agar seorang muslim bisa menjauhinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada ya rincian dari dosa-dosa besar yang disebutkan dalam kitab ini lebih dari 70. Penulis akan membawakan dulu di sini perbedaan pendapat ulama ya tentang jumlah dosa-dosa besar itu. Kata penulis, fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha. Kami dapati para ulama berselisih pandangan tentang hal ini. Faqilah ya sab'un. Ada yang bilang dosa besar itu 7. Ya, hanya 7 macam. Wahtaju biqauli alaihi salatu wassalam. Mereka berdalil dengan sabda Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Apa saja? Fadzakara syirk. Nabi menyebut yang pertama adalah kesyirikan, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, wa tawalli yaumaz za'af, yaitu lari dari medan perang. Kemudian yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, berdasarkan hadis ini, menurut sebagian ulama, bahwa dosa besar itu hanya 7 katanya. Hadisnya muttafaqun alaih. Sementara ya yang lainnya mengatakan lebih dari 7. Wajah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya ila 70 aqrab minha ila 7. Yang benar, atau yang lebih mendekati kebenaran, jumlahnya itu 70. Ya, lebih mendekati kebenaran. Ya, jumlah dosa-dosa besar itu kurang lebihnya ada 70. Wa shadaq, kata penulis, dan benar apa yang dibilang oleh Ibnu Abbas itu. Wa shadaqa wallahi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wal haditsu fama fihi hasrul kabair. Karena hadis yang tadi disebutkan ada 7, bahwa dosa-dosa besar itu ada 7, itu bukan maksudnya membatasi. Bukan maksudnya membatasi bahwa dosa-dosa besar itu ada 7.
Tapi ada dosa-dosa besar lain yang nggak disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian kata Imam Dhahabi selanjutnya, qala walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil, dan yang benar yang ditunjuk oleh dalil, anna man irtakaba huban min hadhil adhaim mimma fi haddun fid dunya kal qatl waz zina was sariqah aw jaa fihi wa'idun fil akhirah min 'adzabin wa ghadabin wa tahdidin aw lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammadin fa innahu kabiratun wala budda. Kata Imam Dhahabi, yaitu penulis kitab, yang ditunjuki oleh dalil bahwa barang siapa yang mengerjakan sedikit dari dosa-dosa ini, dari dosa-dosa yang pertama yang ada hukum hadnya di dunia, seperti misalnya membunuh, ada hukum hadnya kan, ya, hukum hadnya ya membunuh, ya maka dibunuh. Ya, kalau itu membunuh muslim dengan sengaja. Begitu juga zina, ini ada hukum hadnya. Ya, kalau dia muhsan maka dicambuk 100 kali. Ya, kalau dia ghairu muhsan maka dirajam sampai mati. Ini ada hukum hadnya. Begitu juga sariqah, mencuri, ada hukum hadnya, dipotong tangannya apabila sampai kepada batas yang ditetapkan oleh agama. Ini definisi yang pertama tentang apa sih yang disebut dengan dosa besar itu, yaitu dosa-dosa yang ada ancaman hukum had di dunia, au jaa fi wa'idun fil akhirah, atau ada ancaman khusus di akhirat, seperti disebutin dia akan diazab, bahwa Allah murka kepadanya, bahwa Allah mengancamnya. Ya, ini yang kedua. Jadi yang kedua adanya ancaman khusus di akhirat, seperti diancam azab, diancam dia akan mendapatkan amarah Allah, mendapat ancaman dari Allah. Yang ketiga, aulu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammad, atau pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ini kategorinya, yaitu semua dosa yang ada ancaman hukum had di dunia, atau ancaman secara khusus di akhirat, atau pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Berarti kalau begitu pengertiannya, sehingga dosa besar itu nggak hanya 7, bahkan ya jumlahnya lebih dari 7. Ya, karena banyak tentunya. Kemudian berkata penulis, wala ma'a taslimi dzalika anna ba'dal kaba'ir akbar min ba'd. Kendati begitu, ya, ini kan dosa-dosa besarnya ada banyak, tapi sebagiannya lebih besar daripada sebagian lainnya. Jadi tidak dalam satu derajat, ya, dalam satu tingkatan dosa-dosa besar itu, yang sebagiannya lebih besar daripada yang lainnya. Ala tara annahu alaihi salatu wassalam ada syirka billahi minal kabair. Tidakkah kalian lihat bahwasanya Nabi menggolongkan kesyirikan kepada Allah termasuk ke dalam dosa besar? Ma'anna murtakibahu mukhaladun finnar. Padahal pelakunya dia kekal di neraka kalau meninggal dan belum tobat darinya. Ya, sedangkan yang lainnya nggak sampai ke derajat begitu. Ya, seperti zina nggak sampai. Seperti misalnya ya membunuh, tidak sampai ya mendapat ancaman kekal di neraka. Berarti sekalipun dosa besar itu lebih dari 7 macam, ya artinya ada banyak sampai mendekati 70 atau lebih, sebagiannya lebih besar daripada yang lainnya. Artinya tidak berada dalam level yang sama. Mana murtakibahu mukhaladun finnar. Padahal orang yang melakukan kesyirikan itu pelakunya kekal di neraka jahanam, wala yughfaru lahu abadan, dan dia tidak mendapatkan ampunan selamanya, artinya kekal. Padahal Nabi menggolongkannya juga ke dalam jenis dari dosa besar.
Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, padahal dia dosa besar, tapi nggak diampuni. Ini menunjukkan bahwa sebagian dosa besar lebih besar daripada yang lainnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan atasnya surga. Ya, seperti yang sudah berlalu penjelasannya, ini berlaku bagi orang yang meninggal dan belum tobat dari dosa syiriknya. Wala budda minal jam' bainan nusus, maka dari sini perlu kita kompromikan antara nas-nas yang ada. Hasil komprominya bahwa sebagian dosa besar lebih besar daripada yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Inginkah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Nah, berarti dia tidak dalam satu level. Ada yang paling besar, ada yang di bawahnya. Qala hatsalatan, Nabi ucapkan itu kepada para sahabatnya 3 kali. Inginkah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Nabi menjawab, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini 2 dosa yang sering digandengkan ya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, ya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memutuskan jangan kalian beribadah kecuali kepadanya saja, dan kepada kedua orang tua berbaktilah. Ya, maka sebagaimana perintah menauhidkan Allah itu ketaatan yang paling tinggi, maka menyekutukannya adalah kedurhakaan yang paling besar. Nah, setelahnya adalah persoalan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian Nabi berkata, qala wa kana muttaqian fajalas. Sebelumnya Nabi SAW bersandar, kemudian beliau membenarkan posisinya hingga duduk. Faqala, dan Nabi berkata, melanjutkan, ala wa qaula zur, dan jauhilah oleh kalian kesaksian palsu. Ya, ala wa qaula zur fama zala yukarriruha. Nabi terus mengulanginya. Ya, ketahuilah, ya, termasuk dalam dosa besar, jauhilah oleh kalian kesaksian palsu. Nabi terus mengulangi ucapan ini. Hatta qulna, sampai kami katakan laita usakat. Saking seringnya Nabi mengucapkan ini, sampai para sahabat berkata, kapan sih diamnya? Gitu. Ini menunjukkan akan besarnya dosa qauluz zur, yaitu kesaksian palsu. Ya, karena mafsadatnya, kerusakannya yang besar yang ditimbulkan oleh kesaksian palsu itu. Qala muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, yang pertama, bahwa dosa besar itu tidak satu level. Yang kedua, ya, bahwa dosa besar itu tidak hanya 7, karena kesaksian palsu nggak disebutkan dalam 7 yang membinasakan tadi, tapi disebutkan di sini. Berkata penulis, qala fabayyana alaihi salatu wassalam anna qaula zur min akbaril kabair. Nabi SAW di sini menerangkan bahwa kesaksian palsu termasuk dari dosa-dosa besar yang paling besar. Walaysa lahu dzikrun fis sab'il mubiqat, tapi nggak disebutkan ke dalam 7 dosa yang membinasakan yang ada di hadis yang pertama tadi. Wa kadzalikal uquq, begitu juga perbuatan durhaka kepada kedua orang tua juga nggak disebutkan dalam 7 yang membinasakan. Berarti kesimpulannya apa? Bahwa dosa besar itu lebih dari 7. Kemudian sebagiannya lebih besar daripada yang lainnya.
Nah, ini mukadimah dari penulis. Nah, kita akan masuk kepada dosa besar yang pertama ini. Tentunya dari uraian tadi secara tersirat kita sudah mengetahui bahwa yang paling besar, ya, dan ini akan menjadi dosa besar yang pertama yang dibahas oleh penulis, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu kamu menjadikan bagi Allah tabaraka wa taala tandingan, ya. Maksudnya tandingan dalam ibadah. Kamu ibadah kepada Allah, kamu ibadah juga kepada selain Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla yang menciptakan engkau. Nah, tadi kita katakan bahwa menjadikan bagi Allah tandingan adalah tandingan dalam ibadah. Ya, ini standarnya yang paling kecil. Bahwa kalau ada orang ibadah kepada Allah, terus ibadah juga kepada selain Allah, dia jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita katakan bahwa dia adalah standarnya yang paling kecil, berarti ada yang lebih buruk lagi. Ya, ada yang lebih buruk lagi. Dan masuk dalam kategori syirik juga, tapi bukan dalam syirik ibadah. Yaitu syirik dalam perkara rububiyah, menganggap ada pencipta lain selain Allah. Dan seterusnya. Ya, seperti akidah ateis, agnostik, itu semuanya ya kesyirikan juga, namun lebih buruk daripada kesyirikan yang disebutkan di sini. Ya, yakini ada selain Allah pencipta alam semesta, atau nggak percaya Tuhan sama sekali. Ya, atau dia mengambil sikap abstain dalam masalah ini tentunya lebih buruk, namun disatukan dalam satu, ya, pengertian sama-sama kesyirikan, sama-sama kekufuran. Jadi kita kembali di sini, yang dimaksud di sini adalah menjadikan bagi Allah tandingan dalam hal ibadah. Wa ta'budu ma'ahu ghairuhu, atau ghairuhu min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamar. Kamu beribadah di samping Allah kepada selain Allah. Maksudnya udah ibadah kepada, udah sholat, tapi juga sholat kepada selain Allah. Udah puasa kepada Allah, tapi juga puasa untuk selain Allah. Selain Allah ini apakah dia batu, atau manusia, atau matahari, atau bulan, atau nabi, atau syekh tarekat, ya, pemimpin tarekat, pemimpin perkumpulan, tokoh spiritual, atau jinniin, atau jin, dia ibadah kepada jin, seperti peribadatan kepada Nyi Roro Kidul, atau najmin, atau kepada bintang, ya, atau malakin, atau kepada malaikat, atau ghairi dzalik, atau selain itu semua. Intinya selain Allah, mengibadahi selain Allah di samping Allah, itulah kesyirikan dalam hal ibadah. Ini dosa besar yang paling besar. Qala Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini menunjukkan, ya, besarnya dosa ini, bahwa hanya dosa syirik yang dapat ancaman nggak diampuni bagi orang yang belum taubat kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain dari kesyirikan, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak, ya, seorang meninggal membawa dosa selain kesyirikan yang dia belum sempat taubat, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni begitu aja tanpa dihukum di neraka. Dan kalau Allah berkehendak, Allah, ya, siksa dulu dia sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dimasukkan dia ke dalam surga. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Innahu ma yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya jannah, surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wal ayatu fi dzalika katsira, dan ayat-ayat yang menjadi dalil akan hal ini itu ada banyak, bahwa dosa besar yang paling besar itu adalah melakukan kesyirikan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya gimana? Tadi telah disebutkan, yaitu dengan mengibadahi selain Allah di samping dia sudah ibadah kepada Allah. Kalau misalnya dia nggak ibadah kepada Allah, lebih buruk lagi. Ya, lebih buruk lagi. Ya, atau dia nggak percaya Tuhan, dengan lebih buruk lagi. Orang yang sudah ibadah kepada Allah saja, ya, tapi dia ibadah juga kepada selain Allah, dia kafir, dia musyrik. Nah, gimana lagi kalau dia nggak ibadah kepada Allah sama sekali, atau nggak percaya Tuhan, maka lebih buruk lagi. Qala faman asyraka billah, maka barang siapa menyekutukan Allah, thumma mata musyrikan, kemudian dia mati dalam keadaan musyrik, belum sempat taubat dari kesyirikannya, bahwa min ashabin nari qat'an, maka dipastikan dia sebagai penghuni neraka. Kama anna man amana billah, sebagaimana sebaliknya, barang siapa beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, dan tutup usia sebagai orang yang beriman, artinya dia tidak melakukan dosa syirik, atau dia pernah namun sempat taubat, ya, kemudian tidak mengulanginya lagi sampai mati, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa in u'dzib, walaupun mungkin aja dia mampir di neraka dulu, ya, karena dia misalnya punya dosa lain selain syirik, dia belum sempat tobat dari dosa itu, seperti misalnya zina, dan Allah menghendaki dia diazab, maka dia dihukum di neraka sesuai kadar dosa zinanya. Tapi karena dia bersih dari dosa syirik, maka setelah selesai hukuman baginya, dia pun diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini untuk orang yang mati dalam keadaan mukmin, beriman. Tapi untuk orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maksudnya pernah melakukan kesyirikan, belum sempat tobat, maka dia kekal di neraka jahanam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Inginkah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian Nabi menjawab, atau Nabi menjelaskan, al-isyraku billah. Yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, ini seperti hadis yang tadi, ya. Hadis muttafaqun alaih, dari hadisnya Abu Bakrah, Nabi berkata, "La unabbiukum bi akbaril kabair thalathan." Inginkah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Nabi ucapkan ini 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian kata Nabi, melakukan kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi berkata lagi, "Ala wa qaulaz zur." Ya, dan juga termasuk, ya, kesaksian yang palsu, ya, kesaksian dusta. Intinya bahwa yang pertama, ya, dari dosa-dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah. Ya, karena kesyirikan kepada Allah itu bertentangan dengan pondasi Islam yang paling mendasar. Ya, jadi seolah-olah kalau seorang melakukan syirik akbar, itu dia melepas Islamnya seperti dia melepas bajunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga berkata, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Tinggalkanlah olehmu, hindarilah olehmu 7 hal yang membinasakan. Fadzakara minna asyid. Nabi juga menyebutkan di antara 7 yang membinasakan itu, yang pertama kata Nabi adalah kesyirikan. Ya, jadi kita tahu di sini, ya, letak posisinya kesyirikan dalam agama kita, bahwa dia batu besar yang menghalangi kita dari masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Bahkan amalan soleh semuanya gugur disebabkan dosa kesyirikan. Ya, disebabkan dosa kesyirikan. Orang punya amal soleh banyak, namun dia punya dosa syirik, amal solehnya itu nggak akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang menukar agamanya, karena melakukan kesyirikan itu sama aja menukar agama. Ya, walaupun kita nggak mendaftarkan, ya, di catatan sipil saya pindah agama, misalnya waliyadzubillah, dengan seorang main dukun atau dia jadi dukun, atau misalnya dia nyembah Nyi Roro Kidul, walaupun KTP-nya masih muslim, pada hakikatnya dia sudah menukar agamanya, sudah pindah agama.
Kata Nabi, "Man baddala dinahu faqtuluh," barang siapa menukar agamanya, bunuhlah dia. Ya, yaitu hakim dalam hal ini pemerintah wajib menangkap dia, minta dia taubat dan diberi tangguh selama 3 hari. Apabila dia taubat maka dilepas, kalau dia tidak taubat maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Qala haditsun sahih, hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi ini dosa besar yang paling besar di antara yang besar, yaitu kesyirikan kepada Allah, karena dia bertentangan secara langsung pada dasar dari akidah Islam. Ya, bertentangan dengan pondasinya. Ya, seperti orang yang melepas bajunya. Ya, kapan seorang melakukan kesyirikan yang besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ini insyaallah kajian kita yang pertama. Kita mengambil muqaddimah dan juga dosa besar yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah. Allahu ta'ala ala wa alam. Baik, apabila ada pertanyaan, ya, maka dipersilahkan. Silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan bisa sampaikan langsung melalui chatroom. Pertanyaan pertama, Ustaz, ini ada pertanyaan diberikan oleh saya. Sebagaimana dosa-dosa besar juga diancam oleh neraka, apakah menghindari dosa-dosa besar juga mendapatkan ganjaran yang timpal, Ustaz? Iya, kan tadi disebutkan bahwa ya, menghindari dosa-dosa besar, ya, itu ganjarannya surga. Ya, ganjarannya surga apabila dia berpegang dengan syariat agama, ya, seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, beriman seperti yang diperintahkan, ya. Dan dosa-dosa kecilnya itu menjadi gugur dengan sebab dosa besar yang dia jauhi, ya, maka ganjarannya setimpal. Ya, dalam ayat yang disebutkan, wa nudkhiluhum mudkhalan karima, dan kami masukkan mereka, ya, ke dalam surga. Ya, Allah menjamin bagi orang yang meninggalkan dosa besar bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, silakan rekan-rekan, jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung maupun melalui chatroom. Ini ada satu lagi pertanyaan, Ustaz, yang tidak melalui saya terkait orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf ini, Ustaz. Ya. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apakah benar semua dosa orang yang baru saja masuk Islam atau mu'alaf itu dihapuskan oleh Allah? Pertanyaan berikutnya ini dari penanya, dia punya kerabat yang baru masuk Islam, kemudian qadarullah 2 hari setelah dia bersyahadat meninggal dunia. Masya Allah. Nah, dia belum sempat belajar membaca Al-Quran, terlebih seperti Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya untuk mendukung sholatnya. Namun dia mengakalinya dengan selalu sholat berjamaah. Nah, apakah sholat yang demikian diterima, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, jadi begini, dengan masuk Islam, kata Nabi SAW, aslam ta'ala ma aslafta min khair. Ya, engkau masuk surga dengan kebaikan yang pernah kau lakukan di waktu, ya, dalam keadaan kafir. Jadi kalau misalnya kebaikan yang dilakukan seorang, ya, di saat, ya, dia dalam keadaan kafir itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahalanya ditulis oleh Allah padahal itu dilakukan di saat kafir, maka sudah barang tentu kesalahan dan dosa yang dia kerjakan, ya, di saat kafir itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang non muslim masuk Islam, dosa-dosa yang pernah dia lakukan semasa kafirnya itu gugur. Ya. Kalau kesyirikannya dia, itu kekufurannya dia, sedangkan itu adalah dosanya yang paling besar, itu gugur, maka apalagi dosa-dosa kecilnya, gitu ya. Ditambah lagi kebaikan yang pernah dikerjakan di masa kafir, setelah dia berislam itu diganjar dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 keuntungan. Ya, ada 2 keuntungan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan orang yang meninggal setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, itu karamah dari Allah Subhanahu wa taala.
kemudian merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentunya dalam kondisi dia belum memiliki dosa, maka orang tersebut ya lalu diwafatkan oleh Allah, ya, maka sangat diharapkan bahwa dia insyaallah termasuk ahli jannah, termasuk ya penghuni surga, ya, karena dia baru masuk Islam. Persoalan bahwa dia ya belum mahir dalam mengerjakan ibadah itu ya kondisi umum orang yang baru masuk Islam. Ya, apalagi disebutkan tadi bahwa dia menyiasati sholatnya dengan selalu sholat berjamaah. Dan kita mengetahui dalam hadis bahwa qiraatul ma'mum, qiraatul imam. Bacaan makmum itu ya bacaannya imam. Ya, artinya apa yang dibaca oleh imam itu include ya termasuk juga bacaan makmum. Jadi ibadahnya itu diganjar oleh Allah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Apalagi tambah lagi keinginan yang besar untuk mempelajari Islam, terus dia wafat ya 2 hari setelah masuk Islam, itu kemuliaan dari Allah untuk dia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kita belum tentu dapat seperti itu. Ya, jadi beruntung ya saudara kita yang wafat 2 hari setelah masuk Islam, beruntung keluarganya, ya beruntung juga ya kerabatnya, ya bahwa ada dari ya keluarganya yang memiliki keutamaan demikian. Kok bisa begitu? Nah itu, jadi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak ditanya apa yang dia perbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah mau bikin begitu, hak Allah. Ya, Allah muliakan dia. Padahal sepanjang hidupnya kecuali 2 hari dia kafir, tapi Allah pengen jadikan dia ya sebagai hamba yang dimuliakan. Allahul musta'an. Baik, lanjut. Baik, berikutnya ada 2 pertanyaan dari chatroom Ustaz. Yang pertama menanyakan mengenai derajat hadis. Bagaimana derajat sini Ustaz? Ammar bin Yasir mengambil air di sumur lalu setan menampakkan diri. Beliau bergulat dengan setan itu dan menghantam hidungnya dengan batu. Ya, ini masalah derajat hadis ini ya, perlu dilihat dalam sumbernya. Ini butuh waktu ya. Di sini ada gambarnya, hadis riwayat Baihaqi. Apa ini? Dan terdapat dalam Tabaqat Kubra. Ini perlu dilihat mengenai derajatnya. Jadi nggak bisa dijawab secara langsung di sini. Syukran. Baik, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, maaf Ustaz, salah satu keluarga istri ada yang sama sekali tidak mengerjakan sholat. Apabila dia meninggal, apakah sebaiknya kita ikut sholat jenazah, maksudnya ini Ustaz? Ya, yang pertama berarti dia masih hidup. Nasihatin dulu. Kita sebagai keluarganya nasihati semampu yang kita bisa. Kemudian di antara bentuk nasihat ya semoga dia mengambil pelajaran, memboikotnya. Ya, memboikotnya, tidak ngajak bicara dia, tidak. Kalau memang dengan cara yang lembut, tidak meluluhkan hatinya untuk sholat. Ya tentunya yang utama adalah dinasihati dengan lembut. Disuplai misalnya broadcast tentang sholat, buka hatinya dengan dikasih kepadanya hadiah, dikirimin artikel tentang bahayanya meninggalkan sholat. Apabila itu sudah ditempuh dan dia belum juga mau sholat, boikot. Ya, boikot, tidak menerima teleponnya, tidak menerima, semuanya diboikot pokoknya. Tidak mengajak bicaranya. Kalau ditanya kenapa kamu, jawab karena kamu nggak mau sholat. Ya, semoga dengan itu dia mau sholat dan sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah ya kemungkaran yang besar. Nah, apabila dia mati dalam keadaan belum mengerjakan sholat, tidak mengerjakan sholat, ya, kalau misalnya kita nggak ikut menyolati itu bagus, ya. Tapi kalau ada orang lain menyolatinya, biarkan. Ya, karena masalah meninggalkan sholat memang termasuk persoalan yang diperselisihkan di kalangan ulama, ya, walaupun di kalangan salaf pendapat mereka dalam hal ini pelakunya kafir, keluar dari Islam.
Kira-kira gitu jawabannya. Baik, silakan rekan-rekan jika masih ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir bisa disampaikan langsung maupun melalui chatroom. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin bisa kita cukupkan kajian kita di siang hari ini. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya dan kita mendapatkan ilmu dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum barakallahu fiik. Amin amin wa iyyakum.